Ya puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya ajak untuk kita bangkit berdiri sebelum kita mau ibadah kita. Kita mau memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu boleh kembali duduk, sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah.
Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Mari saya ajak untuk kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. Saya rindu ajak kita berfellowship satu sama yang lain. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan Yesus baik buat kamu. Biar sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, Tuhan Yesus tetap baik buat saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Amin.
Biar malam hari ini saya mau ajak kita sama-sama ketemu Tuhan. Mari kita satukan hati kita angkat tangan kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau terlalu baik untuk setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Ora patakaya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Syalaba ya laba 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 ya laba. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami bawa korban syukur kami mau menyembah-Mu, kami mau menyenangkan-Mu, Yesus. Syalabayalamu, yalabataka yalaba 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 yalaba. Haleluya Yesus. Oh, Yesus ajaib. Terima kasih Yesus. Mari saya ajak kita berbahasa roh. Berapa takaya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Berapa takaya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Berapa takaya laba ya laba ya laba ya laba. Berapa takaya laba ya 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 laba. Shikina rapa takaya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Roh Kudus, Roh Kudus. Shikina rapa ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, tiada ya laba ya laba. Shikina raba takaya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami. Ya laba 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 ya laba.
sungguh-sungguh ketemu sama Tuhan. Biar kami pulang nanti kami tidak sama seperti kami datang Tuhan. Karena kami percaya malam hari ini Tuhan. Tuhan mengunjungi setiap kami di tempat ini. Biar Tuhan Kau disenangkan malam hari ini. Lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Kau baik Tuhan. Kau terlalu ajaib untuk setiap kami Tuhan. Yes Tuhan. Bapak Ibu boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadir. Sambil angkat tangan kita katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Berikan buat Tuhan kita yang dahsyat. Lebih sungguh-sungguh katakan dari awal. Oh, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, biar Tuhan ubah setiap hati kami Tuhan. Ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah, yes Tuhan, kudus, kudus
Engkau mulia, mulia bagimu Tuhan. Biar saudara sendiri katakan dari awal dengan sungguh-sungguh. Allah Roh Kudus, kami rindu Tuhan, Kau yang memenuhi setiap kami. Yes Tuhan, yes Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, yes Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung. Kami mau terus menyembah Tuhan. Yes Tuhan. Sambil angkat tangan katakan ku sembah. Yes Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh ya laba 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 ya laba. kuduslah Biar Tuhan, kami mau sembah Tuhan kami yang kudus. Orang bataka ya laba ya laba ya laba. Ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Ya laba laba ya 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 laba. Orang bataka ya laba ba 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 ba. Kita ada bataka ya laba ba 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 ba. Ya laba bataka ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Orang bataka ya laba ya laba. Mari kita sembah Tuhan. Gak ada yang berdiam diri, semua berbahasa roh. Orang bataka ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Orang bataka ya laba ba 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 ba. Orang bataka ya laba ba 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 ba. Sikina bataka ya laba ya laba ya laba ya laba. Orang bataka ya laba ba 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 ba. Ya laba ya laba ya laba. Yes Tuhan.
Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau sembah Tuhan kami karena Tuhan kami kudus. Biar kami kudus karena Tuhan kami Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan. Sorakan haleluya, yes Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sambil tepuk tangan
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya Tuhan, tiada sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, Yes Tuhan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. tiada seperti Kau. Tiada seperti Engkau. Oh Yesus, tiada seperti Yesus. Sambil tepuk tangan, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi boleh bersorak-sorak buat Tuhan karena dahsyat, amin. Yang mau bersorak-sorak katakan amin. Amin. Sambil tepuk tangan sorakan haleluya yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. Biar di minggu ini kita mau alami pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Yang mau terima katakan amin. Katakan kanan kiri saudara, kamu harus terima urapan yang baru. Haleluya, karena kami percaya Tuhan ada gerakan Roh Allah yang dahsyat buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah Di sini. di mana? Di timur, Di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. di sini. Sambil angkat tangan kita katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah. Di sini. Ada gerakan Roh Allah Di sini. di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yes Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yeay! Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi katakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah. Di sini. Yes Tuhan, di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada gerakan roh Allah Di sini ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. ada gerakan roh Allah di sini. ada gerakan roh Allah ada gerakan roh Allah ada gerakan roh Allah Di sini. haleluya Haleluya. sorakan haleluya Haleluya. yang percaya dan mau menyala-nyala buat Tuhan sorakan kita mau sama-sama lebih semangat lagi biar Tuhan disenangkan yang katakan mau katakan amin. Amin. Yes, Tuhan. Terlepas kuasa mangkat terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Sebelah katakan kita katakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Haleluya. Dengan iman katakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut terhempas. Amin. Nama Yesus pemenang, Nama Yesus nama jawab. Yesus jawaban. Langkah. Terhenti, Amin. berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Yes, Tuhan. Oh, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Kami percaya Tuhan, perkara yang ajaib akan terjadi buat setiap kami. Amin, Tuhan. Yang percaya katakan amin. Biar roh kami terus menyala-nyala buat Tuhan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sambil angkat tangan kita katakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, naikkan pujian mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, naikkan pujian mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Yes Tuhan. Bakar, bakar, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana.
tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Yang percaya Tuhan kita ajaib boleh sorakan. Haleluya, Tuhan kita dahsyat dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk sama-sama kita perkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya, Tuhan kita dahsyat. Bapak Ibu boleh kembali duduk, kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Ora patakaya labaya 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 labaya. Yes Tuhan. Patakaya labaya labaya labaya. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Angkat hatimu, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes, Lord. Ku buka hati menyembah-Mu. Mari Tuhan, jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Dengan iman katakan, jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Sorakan haleluya. Sorak-sorai haleluya. 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 Yes Lord. Mari kita teduhkan hati kita sejenak. Rasakan kehadirannya. Di Pentakosta ini Tuhan kami rindu. Hati kami berkobar-kobar. Kami rindu Tuhan. Biar roh kami menyala-nyala. Kami rindu kami mengalami pengurapan. Kami rindu kami mengalami pemulihan. Urapa sandarala borala barala barala marala barala barala. Urapa takarala masyandarala barala barala barala. Ini setiap kami anak-Mu ya Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu. Dan kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Biar kami rindu penuhi kami sekali lagi. Kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh rapa sandarala barala 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 barala. Yes. Oh rapata karala barala 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 barala. Dengan penuh kerinduan, dengan rasa lapar, dengan haus, dengan lapar, dengan haus. Penuh Roh Kudus, pengurapan-Mu mengalir buat kami. Ya rapa sandarala barala barala. Yes Lord. Yes Lord. Jesus. Yes. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh rasakan hadirat-Mu. Hadir tengah-tengah kami. Amin Tuhan. Di tengah-tengah pujian kami Tuhan Engkau bertata. Amin Tuhan. Ini kami sama-sama Tuhan tinggikan nama-Mu. Saatnya kami duduk diam. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Amin. Dan kami rindu firman itu memberikan kami kuasa. Amin. Untuk mengubahkan setiap kami. Amin. Dan satu perkara yang kami tahu, kami pulang, kami mau suatu kemenangan demi kemenangan. Amin. Engkau sedang bekerja menyembuhkan yang sakit. Engkau sedang bekerja memulihkan setiap kami yang berbeban Amin Tuhan. banyak Tuhan. Berikan kami murid, berikan kami telinga seorang murid. Yes. Isi hati-Mu Tuhan buat setiap kami. Terpuji nama-Mu yang siap dengar firman. Mari bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang lebih meriah. Tepuk tangan yang bisa lebih kencang lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Wow, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Jujur Bapak dan Ibu, saya speechless sekali. Rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa tempat ini. Saya datang di tempat ini, thank you juga Pak Suris, Bu Titi ya. Datang tempat ini disambut dengan luar biasa. Pak Slamet juga sambut di parkiran. Wah, hospitality yang sangat luar biasa. Duduk di sini memuji dan saya rasakan begitu kuat. Baru satu lagu, satu pujian saya rasakan begitu kuat. Dan saya rasa juga Bapak dan Ibu setelah saya lihat sekeliling, saya juga melihat Bapak dan Ibu juga memuji menyembah dengan penuh antusias. Dan dengar Bapak dan Ibu, kalau kita memuji dan menyembah dengan rasa lapar, rasa haus, saya percaya disitulah Tuhan akan memberkati setiap kita. Wow, senang sekali tadi lagu yang praise ya, gerakan Roh Allah. Di mana saudara? Enggak jauh-jauh, di sini dulu, di hati kita. Tuhan itu bersemayam di hati kita. Bapak dan Ibu, Tuhan itu enggak tertarik untuk dia diam di suatu gedung yang megah. Tapi Roh Kudus itu rindu tertarik untuk mendiami setiap kita baitnya. Dia rindu siapa kita nih Bapak dan Ibu, coba kita renungkan ya. Perhatikan, coba kita renungkan Tuhan yang luar biasa pencipta langit dan bumi. Dia punya segalanya, dia mau hinggap di dalam kehidupan manusia seperti kita. Ada gerakan, ada suatu power, ada suatu kuasa dalam hidup kita. Di sini Bapak dan Ibu gak jauh-jauh di hati kita. Dan di sini tempat ini, di GIB 3 Raksa. Dan terus Bapak dan Ibu, Tuhan mau pada waktu kita menerima gerakan itu. Saya percaya bukan hanya di sini. Di timur, di barat, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, Tuhan akan pakai kita. Wah, ini suatu hal yang luar biasa. Hari ini Bapak dan Ibu kita sama-sama memperingati Pentakosta. Pentakosta itu apa sih? Pentakosta itu hari ke-50 setelah Paskah.
Yesus waktu berapa bulan yang lalu ya, 50 hari yang lalu kita merayakan Paskah. Yesus mati di kayu salib. Lalu setelah itu dia bangkit pada hari ketiga. 40 hari dia menampakkan diri, dia bangkit. 500 pasang mata menyaksikan Yesus itu benar-benar bangkit loh Bapak dan Ibu. 500 pasang mata membuktikan melihat Yesus itu bangkit. Lalu setelah dia naik ke sorga 10 hari yang lalu, ingat ya hari Kamis, Bapak dan Ibu ada ibadah tempat ini ya, ada pengurapan juga yang kita sama-sama terima daripada Tuhan. Yesus naik 10 hari yang lalu kita peringati. Dan hari ini setelah 10 hari kenaikan Yesus, kita sedang rayakan Pentakosta, di mana Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari bangkitkan semangat kita Bapak dan Ibu. Tadi saya dengar ya Roh Kudus membakar setiap kita, bakar. Saya rindu sekali, saya mau melihat loh semangat Bapak dan Ibu. Nanti pada waktu saya katakan apa kabar GB 3 Raksa, nanti kita sambut. Semangat, bakar gitu ya. Semangatnya ya Bapak dan Ibu. Ini Pentakosta di mana kita mau kesempatan ini kita sama-sama menikmati Tuhan. Bakar kami sekali lagi, bangkitkan. Dan saya percaya Bapak dan Ibu pada waktu kita semangat kita dibakar. Pada waktu semangat kita itu terus Tuhan pulihkan. Amsal 18:14. Dengar baik-baik Bapak dan Ibu, apapun masalah yang kita hadapi, cobaan apapun yang kita alami. Amsal 18:14, orang yang semangat dapat mengalahkan penderitaannya. Tetapi kalau kita putus asa, maka semangat itu akan melemahkan yang namanya mengeringkan tulang kita. Ya, saya rindu sekali untuk kita sama-sama membangkitkan semangat kita di hadapan Tuhan. Dan apa kabar GB 3 Raksa? Semangat, bakar. Saya belum mendengar semuanya, baru 10%. Coba di sebelah kanan saya nih, sebelah kanan saya, coba ya. Apa kabar GB 3 Raksa? Semangat, bakar. Wah, saya percaya sebelah kiri saya nggak mau kalah. Ya, siap. Apa kabar GB 3 Raksa? Semangat, bakar. Semuanya apa kabar GB 3 Raksa? Semangat, bakar. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Wah, saya sangat senang Bapak dan Ibu kalau di perkumpulan, di ibadah, kita memuji dengan penuh semangat. Dan saya itu adalah modal buat kita. Saya rindu sekali, kembali saya ulangi. Tuhan ingin supaya kita memiliki roh yang berkobar-kobar. Roma 12 ayat 11 mengatakan jangan sampai kerajinanmu kendor. Tapi hendaklah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jangan kasih kendor Bapak dan Ibu. Coba kasih tahu kanan kiri, jangan kasih kendor. Semangat Bapak dan Ibu. Kalau kita semangat, kalau Bapak Ibu semangat. Saya dengarkan apapun masalahmu, cobaan apapun. Pada waktu kita antusias sertakan Tuhan, kita bangkitkan roh yang dalam hidup kita akan cakap, lakukan segala perkara. Dan percayalah, kita akan keluar sebagai pemenang di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu. Pentakosta juga Bapak dan Ibu, selain kita rayakan pencurahan Roh Kudus, di Alkitab juga mencatat ketika Pentakosta dicurahkan, maka mulai lahirnya gereja. Makanya disebut gereja mula-mula. Oleh karena itu Pentakosta juga mengandung arti lahirnya gereja. Mungkin gereja banyak Bapak dan Ibu ya, ada GB inilah, tadi saya bicara Pak Slamet, dia bilang gini, Pak Lukman di ruko ini banyak gereja sebab nggak boleh di luar ruko ini dibangun, gereja itu nggak boleh yang di luar ruko ini ya Pak ya. Mungkin banyak gereja dan tahun pendiriannya berbeda-beda. Tetapi dengar baik-baik secara universal, gereja yang Tuhan lahirkan adalah pada waktu peristiwa pencurahan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak dan Ibu secara universal gereja lahir pada waktu peristiwa Pentakosta. Maka itu nggak salah kalau misalnya kita kasih tahu kanan kiri, bahkan depan belakang dan bilang tatap matanya, selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Gereja dilahirkan pada waktu Pentakosta Bapak dan Ibu. Tetapi yang terpenting adalah, saya rindu sekali, saya ditugaskan tempat ini adalah yang terpenting ini, catat baik-baik. Kalau gitu, kalau Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita, ya pada waktu kita menerima kuasa, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, jadi saksi. Ini yang penting Bapak dan Ibu. So what, apa yang menjadi bagian kita gitu loh. Kalau Roh Kudus turun dalam kehidupan kita,
Apa yang menjadi bagian kita? Yang penting adalah ini dia. Kamu akan menjadi saksi Tuhan. Yerusalem, keluarga kita, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Inilah yang menjadi tugas kita sebenarnya. Jadi saksi. Tuhan curahkan Roh Kudusnya, kita senang, kita dibakar semangat kita menyala-nyala, kita diberdayakan tempat ini, kita memuji, menyembah Tuhan, kita pulang dari tempat ini, kita berkarya di marketplace, kita di tempat kerja, lalu mau ngapain? Bapak dan Ibu, setelah kita dibangkitkan, diberikan kuasa oleh Tuhan. Kalau kita nggak jadi saksi, maka kita akan sia-sia Bapak dan Ibu. Jadi saksi itu yang Tuhan mau. Ya, ketika amanat agung dikatakan, ingat ya, amanat agung itu pergilah. Waduh, Tuhan Yesus bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam Bapa, Anak, Roh Kudus dan ajarlah mereka untuk melakukan. Bapak dan Ibu, kita banyak tahu tentang firman. Kita banyak tahu, kita diberdayakan, kita diurapi. Kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, tetapi maafkan saya, akan menjadi sia-sia kalau kita gagal untuk kita menjadi pelaku. Saya rindu sekali tempat ini ya, saya percaya sekali. Saya sangat yakin sekali. Saya melihat dengan penuh antusias mata-mata yang begitu luar biasa yang mau untuk menjadi pelaku firman. Keluar tempat ini Bapak dan Ibu, jadi berkat. Dimanapun kita berada, jadi saksi dimanapun kita berada, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu enggak ngapa-ngapain buat Tuhan adalah kesalahan di hadapan Tuhan. Loh kok begitu sih Pak? Saya ulang, enggak ngapa-ngapain buat Tuhan adalah dosa di hadapan Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Tuhan pernah ngomong begini ya, perumpamaan di talenta. Ada yang dikasih berapa talenta? 10. Ada berapa lagi? Ada yang dikasih 5. Ada yang dikasih 1. Ada yang gak dikasih enggak? Semua dikasih. Yang 5 mengerjakan. Yang 10 mengerjakan. Tetapi yang 1 itu enggak mengerjakan apa-apa. Dan akhirnya Tuhan bilang begitu. Tuhan bilang apa? Hambaku, kamu ini males, enggak mau mengerjakan apa-apa. Akhirnya mendapat suatu hukuman. Bapak dan Ibu, ini serius buat kita. Enggak ngapa-ngapain buat Tuhan adalah kesalahan fatal buat kita. Karena itu Bapak dan Ibu, ayo bangkit. Ayo jadi saksi, ayo jadi berkat. Dimanapun kita berada, kita harus jadi saksi. Beritakan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Beritakan tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya itulah menjadi panggilan kita yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, oleh karena itu ayo. Tadi pagi saya juga dengar ya seorang hamba Tuhan bilang begini, simple. Dia ngomong begini, ya simple, untuk menjadi saksi itu adalah gak perlu kita berfirman, berkhotbah kepada orang lain, enggak perlu. Tetapi simple, pada waktu kita sapa orang, tetangga kita, lalu pada waktu kita, kalau kita diberkati begitu ya, kalau kita ada di dalam suatu pasar atau di mall, lalu misalnya kita di kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang sedang membersihkan, sedang sapu di tengah jalan, kita punya berkat mungkin 2.000, mungkin 5.000, lalu kita bilang begini, Bu, ini ada berkat buat Ibu, biarlah Tuhan memberkati Ibu. Sudah jadi saksi, dia bilang begitu. Enggak susah-susah ketemu dengan yang namanya tukang parkir, 2.000 bilang, kerja dengan semangat ya, biar Tuhan Yesus berkati. Dengan memberikan suatu kata-kata semangat seperti itu, percayalah Bapak dan Ibu, itu sudah menjadikan diri kita jadi saksi Tuhan. Mungkin Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk nanti masuk dalam suatu rumah sakit, ketemu, misal mendengar ada teman saudara, keluarga saudara, kerabat saudara sedang sakit. Bisa saja bukan di rumah sakit tetapi sedang terbaring di rumah, enggak masuk kerja. Lalu saudara mendengar lalu berkata di telepon, di WA, apa kabar? Gimana? Masih mengalami kelemahan enggak? Boleh enggak saya doakan kamu? Semangat ya, pasti Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan. Itu pun sudah menjadi saksi loh Bapak dan Ibu. Karena itu Bapak dan Ibu, sesimpel itu. Kalau Tuhan urapi kita, percayalah ada suatu perubahan dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat ketika Roh Kudus dicurahkan 120 murid
ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, apa dampaknya? Mereka berbahasa roh, betul. Tetapi setelah itu dampaknya apa? Petrus berkhotbah dengan berani. Thomas menjadi saksi. Filipus, murid Yesus, semua mengalami yang namanya keberanian untuk memberitakan Injil. Bapak dan Ibu, oleh karena itu Tuhan yang kita sembah Tuhan yang sama. Tuhan yang kita sembah Tuhan yang punya suatu tujuan yang sama buat kita. Kalau mereka para rasul ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka dengan berani untuk memberitakan Injil. Untuk bersaksi keluar untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Saya percaya juga tujuan yang sama Tuhan akan berikan kepada kita semuanya. Untuk kita keluar di tempat di mana kita ada. Gerakan Roh Allah sudah ada di sini, di tempat ini. Untuk kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Mau ke timur, mau ke barat, utara, selatan, Yudea, Samaria. Dimanapun kita berada, jadilah saksi Tuhan. Ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain, akan menjadi sangat fatal. Tapi berkaryalah buat Tuhan kita. Berkaryalah buat Tuhan kita, Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu saya rindu untuk saya sampaikan lebih lanjut, Bapak dan Ibu. Manfaat pada waktu, tadi kita sudah sama bahas. Ketika Roh Kudus dicurahkan, tanda awalnya pada waktu itu murid-murid berbahasa roh. Mereka berbahasa roh. Bapak dan Ibu, ada banyak manfaat pada waktu kita berbahasa roh. Banyak benefitnya pada waktu kita berbahasa roh. Nah, nanti saya mau sampaikan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu nanti ya boleh ya saya tanya ya, ini kan kita sama-sama murid terbuka. Siapa yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, boleh lambaikan tangan. Oh, banyak Bapak dan Ibu. Tetapi ada juga yang belum. Nah, oleh karena itu ini kesempatan yang sangat baik nih. Ini kesempatan yang sangat luar biasa nih. Ya, kenapa sih kita berbahasa roh? Tadi si kakak menyembah dengan roh. Menyembah dengan berbahasa roh. Saya di samping Pak Slamet iseng juga dengerin, wah Pak Slamet juga menyembah dalam roh. Bapak dan Ibu, manfaat pada waktu kita berbahasa roh itu banyak sekali. Salah satunya adalah yang tadi kita sama-sama lakukan. Pada waktu kita menyembah dalam roh, maka akan memperkaya pujian penyembahan kita. Dan kalau pujian penyembahan kita itu kita lakukan, maka keintiman di hadapan Tuhan akan kita alami. Dan saya mau bilang kalau keintiman itu akan menyatakan kita kemiripan kita dengan Tuhan. Bapak dan Ibu coba bayangkan nih, coba ya bayangkan. Setuju dengan saya. Dulu yang sayang dulu nih. Sayang dulu adalah saya nggak tahu, nggak mengerti dan nggak bisa berbahasa roh. Sayang dulu. Dulu pada waktu saya berdoa begini, Bapak terima kasih ya buat hari ini pagi sudah boleh bangun dalam keadaan yang baik. Malam sudah diberikan istirahat yang baik. Siang tadi Tuhan terima kasih keputusan demi keputusan yang luar biasa boleh saya alami. Ini udah malam, udah Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu aku boleh ada sebagaimana aku ada. Tuhan mau ngomong apa lagi? Ya udahlah Tuhan terima kasih dalam nama Yesus, amin. Kalau nggak bisa berbahasa loh, pada waktu saya mengadakan suatu mesbah saya tanpa diselingi dengan bahasa roh membangun manusia roh saya, kuat 5 menit aja udah bagus loh Bapak dan Ibu, setuju ya? 10 menit aja udah top, apalagi 30 menit. Hubungan saya dengan Tuhan paling dibatasi dengan 2 menit atau 1 menit yang saya lakukan. Tetapi berbeda pada waktu saya dipenuhi Roh Kudus, pribadi ketika dipenuhi Roh Kudus. Saya yang baru, pada waktu saya mulai membangun mesbah saya di hadapan Tuhan. Membangun suatu hubungan doa pribadi saya kepada Tuhan. Saya mulai membangun diri saya. Saya berkata Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Kurapa syanda mata karaba syando. Kiara lama syanda ralama syanda. Kasih setiamu anugerah-Mu selalu baru. Kiara lama sikara lamu syanda. Kiara lama syanda ralamu. Bapak dan Ibu gak kerasa mungkin 15 menit, 20 menit rasakan kasih Tuhan mengalir di hati kita. Dan saya percaya roh itu membangun manusia rohani saya. Dan pada waktu saya membangun keintiman dengan Tuhan, maka itu akan membawa pada kemiripan saya.
dengan kasihnya Tuhan. Makin lama orang yang intim, maka makin lama makin mirip Bapak dan Ibu. Kalau saudara intim dengan Tuhan, maka lama-kelamaan karaktermu, hidupmu makin lama makin mirip dengan pribadinya Tuhan. Oleh karena itu manfaat yang luar biasa Bapak dan Ibu. Ketika kita berbahasa roh, maka itu akan memberikan kita bisa lebih intim dalam persekutuan kita dengan Tuhan. 1 Korintus pasal 14 ayat 2 mengatakan, pada waktu kita berbahasa roh itu mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Bapa. Ya, Urapa syandarala maralaba. Bapak dan Ibu tahu apa yang saya ngomong? Enggak tahu, saya pun enggak tahu. Tetapi itu bahasa rahasia, hanya Bapa yang tahu. Yang penting saya dibangun, ada suatu keintiman, ada suatu roh saya berhubungan dengan Tuhan. Karena itu manfaatnya dahsyat loh Bapak dan Ibu. Benefitnya, privilege-nya adalah sangat luar biasa. Oleh karena itu saya menantang Bapak dan Ibu. Ya, karena begitu banyak manfaatnya, masa sih kita nggak mau terima itu? Kalau manfaatnya begitu luar biasa untuk membangun hidup kita, kerohanian kita, membangun manusia roh kita, masa sih kita nggak mau untuk kita mendapatkan itu? Bapak dan Ibu, kalau ada suatu harta yang luar biasa, kita pasti kejar untuk kita mau terima dan kita mau dapatkan. Karena manfaatnya banyak. Bahasa roh, pada waktu kita menyembah dalam roh, manfaatnya dahsyat Bapak dan Ibu. Membawa keintiman kita dengan Tuhan. Ya, Roma 8:26 Paulus berkata bahwa roh membantu dalam kelemahan kita ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap dan keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Bahasa roh penting dalam membangun kekuatan rohani kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak dan Ibu, siapa yang malam ini yang pernah mengalami masalah? Oh, cuman saya. Luar biasa. Bapak dan Ibu, saya percaya, walaupun gak angkat tangan, saya tahu kita semua pasti mengalami suatu pencobaan, masalah, ujian dalam hidup kita. Kadang berat kita hadapi, gak tahu apa yang harus kita doakan Bapak dan Ibu. Keluhan-keluhan yang gak ucapkan, kita gak tahu bagaimana kita mau berdoa, Tuhan tahu. Tapi pada waktu kita berdoa dalam bahasa roh, ya contohnya syanda bara bara labataka, urama syanda ralaba, keluhan-keluhan yang enggak terucapkan, yang tidak bisa keluar dari akal budi dan juga dari perkataan-perkataan yang kita bisa mengerti, tetapi pada waktu kita menyembah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, percayalah, di situ akan memunculkan kekuatan. Dan Tuhan bilang, segala perkara dapat Ibu Bapak tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dari mana kita dapatkan kekuatan itu? Karena rohmu kuat, jiwamu kuat. Rohmu kuat, maka engkau sanggup lakukan segala perkara. Karena engkau menyertakan Tuhan dalam kehidupanmu. Bapak dan Ibu, siapa berkata dalam bahasa roh? Dia membangun dirinya. Membangun Bapak dan Ibu. Membangun dirinya. Seperti kita membangun suatu pondasi rumah. Rumahmu seberapa besarnya, rumahmu walaupun rumahmu setinggi apapun, tetapi rumah bangunan itu ditentukan dari pondasi yang kuat atau tidak. Kalau kita mau membangun, Bapak dan Ibu, percayalah, saya tahulah Bapak dan Ibu pasti tahu. Kalau mau membangun rumah, yang paling lama adalah pondasinya. Kadang-kadang kita kesel kan gitu, ini bangunan kok nggak jadi-jadi, lama amat. Kenapa? Karena bangun pondasi itu penting. Pondasi itu paling lama dibangun. Supaya apa? Bisa kuat membangun atau menahan bangunan. Mau dibangun 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, bisa kuat itu rumah. Nah demikian juga Bapak dan Ibu. Pada waktu kita membangun diri kita, membangun pondasi hidup kita. Pada waktu kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Pondasi iman kita sedang tancapkan di hadapan Tuhan. Dan kita akan kuat pada waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini banyak manfaatnya berbahasa roh Bapak dan Ibu. Karena itu sekali lagi Bapak dan Ibu, karena manfaatnya banyak. Masa sih kita nggak mau untuk terimanya? Kalau manfaatnya dikit, kita bisa pilih-pilih. Nggak ada manfaatnya buat saya kok. Nggak ada untungnya buat saya. Tetapi saya mau bilang, kalau kita berbahasa roh, menyembah dalam roh, manfaatnya sangat banyak Bapak dan Ibu. Manfaatnya sangat luar biasa. Dan saya mau bilang begini Bapak dan Ibu,
doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ini menarik nih Bapak dan Ibu. Kalau kita berdoa nih, kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti jawab kan? Betul gak sih? Kalau kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Jawaban doa itu adalah 3. Ya. Jawaban doa itu juga bisa yang kedua, tidak. Tidak itu jawaban Tuhan juga. Atau jawaban Tuhan itu adalah tunggu ya, nanti ya nak, nanti waktunya. Kalau sudah tepat, waktu yang terbaik, maka kamu akan menerimanya. Jawaban doa itu udah pasti. Ada ya, ada tidak, ada tunggu. Tetapi saya mau bilang bahwa pada waktu kita berdoa, meminta Roh Tuhan turun dalam hidup kita dan kita dipenuhi, kita dibaptis Roh Kudus, itu jawaban Tuhan yang pertama. Pasti dijawab dengan jawaban yang iya. Dari mana kita tahu? Boleh lanjutkan slide-nya? Ya. Bapak dan Ibu, ya. Pada waktu kita meminta Lukas pasal 11 ayat 13. Jika kamu yang jahat, Bapak yang jahat. Pada waktu Bapak yang jahat tahu memberi pemberianmu yang baik kepada anak-anakmu, maka Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Ini imani Bapak dan Ibu. Bapak mana sih yang jahat? Yang minta roti lalu dikasih batu? Enggak ada, tapi Bapak kita yang baik. Dia akan memberikan kepada kita. Ia akan memberikan kepada kita pada waktu kita meminta. Apa? Roh Kudusnya kepada kita. Lanjut, next slide-nya. Nah Bapak dan Ibu, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia pasti memberikan apa? Ia pasti, gak mudah-mudahan, enggak semoga, enggak tidak, enggak tunggu, tetapi Dia pasti akan memberikan Roh Kudusnya kepada mereka yang meminta kepadanya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ya, sesimpel itu pada waktu kita menerima baptis Roh Kudus. Susah-susah gampang, gampang-gampang susah katanya. Saya mau cerita tentang diri saya. Saya ini sebelum saya ada di GBI, saya itu berjemaat di gereja yang punya kebiasaan. Ya mama saya ini masih sama nih, mama saya di gereja kami yang lama. Dia bilang begini, "Mah, ada acara apa?" "Oh malam ini mama ada doa pencurahan kudus dari malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 10. Saya pernah alami itu Bapak dan Ibu. Saya malam pertama saya datang dulu, saya malam pertama datang nggak dapat apa-apa. Oh besok kali malam kedua datang lagi minta nggak dapat apa-apa. 3, 4, 5, 6 sampai malam ke-10 sampai puncak Pentakosta enggak dapat apa-apa. Pendetanya bilang begini, "Lukman sabar ya, tunggu tahun depan. Nanti masih ada Pentakosta, nanti datang lagi ya. Malam pertama sampai malam 10. Tahun depan saya datang lagi. Malam pertama, kedua udah diteken-teken kepala saya. Udah saya suruh tumbang-tumbang, enggak dapat-dapat Bapak dan Ibu. Pendetanya bilang begini, "Sabar ya Lukman, nanti ya tunggu tahun depan." Bapak dan Ibu, tunggu setahun demi setahun. Tetapi saya mau bilang, ya kita ini mengalami suatu hal yang sangat luar biasa ketika dibukakan. Pada waktu kita meminta, enggak tunggu kapan, enggak tunggu nanti tahun kapan. Tapi pada waktu kita terbuka hati kita, minta, maka Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus ya kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak dan Ibu, oleh karena itu ini bukan suatu hal perasaan. Ini bukan suatu yang namanya perasaan atau ikut-ikutan. Tetapi ini adalah berdasarkan yang namanya tindakan iman kita kepada Tuhan. Dasarnya adalah di Alkitab. Pada waktu kita meminta kepada Tuhan, pada waktu kita meminta kepada Tuhan yang benar, maka kita tinggal bertindak. Maka itu yang kedua, bagaimana caranya adalah kita rindu dan bertindak. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, ini bagus nih ayat ini. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, pertama, percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Pada waktu kita katakan, yes, siapa yang beriman kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, syaratnya sudah dipenuhi. Lalu, dan maka dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang oleh karena Yesus belum dimuliakan. Bapak dan Ibu, barang siapa haus dikatakan. Barang siapa haus, haus itu rindu. Hendaklah dia minum. Rindu itu haus. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, bagaimana caranya untuk kita terima baptis Roh Kudus? Rindu, haus. Saya nih kalau ngomong begini, Pak Slamet, boleh gak minta minum? Saya haus Pak. Tadi saya nyanyi-nyanyi, boleh gak minta minum Pak? Haus itu Pak Lukman, ada air, minum aja. Lalu saya ngomong gini lagi, Pak, saya haus, boleh minum gak? Itu ada air Pak, buka aja minum. Kalau misalnya saya seperti itu, kira-kira saya bisa menghilangkan rasa haus saya enggak? Enggak. Haus sih, rindu sih mau minum, tapi enggak mau minum-minum, enggak mau bertindak-tindak. Bisa menghilangkan rasa haus saya apa enggak? Tidak Bapak dan Ibu, beda. Kalau saya bilang begini, Pak, boleh enggak saya minum? Silakan, saya haus Pak, saya mau minum. Itu buka, lalu saya buka. Dan saya bertindak. Saya minum ya Bapak dan Ibu. Maka saya hilang rasa haus saya. Saya disegarkan, dahaga saya hilang. Apa yang bisa kita tangkap kalau kau rindu benefitnya banyak, keuntungannya banyak pada bahasa roh. Dan kau berkata, Tuhan aku rindu, aku haus, aku rindu. Langkah kedua adalah tinggal bertindak. Jangan pasif, tapi ada tindakan bertindak. Loh Pak, nanti saya takut kalau misalnya saya ikut-ikutan. Bukan masalah respon ikut-ikutan. Tapi pada waktu syaratnya ini meminta kepada Tuhan. Engkau percaya kepada Tuhan. Lalu engkau haus rindu. Tinggal bertindak. Bertindaknya bagaimana Bu, Pak? Bertindaknya adalah bertindak aktif mengucapkan bahasa roh. Seperti yang dituntun di dalam hatimu. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa yang Inggris, bukan bahasa budi pekerti yang dapat dimengerti oleh manusia. Tetapi bahasa roh, oh saya takut nanti ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan, tetapi ini adalah tindakan iman. Oh saya enggak bergetar-getar Pak, bukan masalah yang namanya manifestasinya. Tetapi yang mengerti adalah kita bertindak sesuai dengan apa yang dituntun oleh firman Tuhan. Bapak dan Ibu, ketika kita berkata, ya Aba ya Bapak, maka ada Roh Kudus dalam hati kita. Gak ada orang kepercayaan di luar sana bilang, ya Aba ya Bapak, Yesus adalah Tuhan, kalau gak ada Roh Kudus. Artinya kalau engkau berkata, bisa berkata, ya Aba ya Bapak, Tuhan ada di selama saya, ada Roh Kudus di hatimu. Coba, tepuk-tepuk dadamu, ada Roh Kudus di hatiku. Tinggal activated. Tinggal bertindak dan engkau akan menerima karunia berbahasa roh. Bapak dan Ibu, saya gak panjangkan, tapi Pentakosta ini di tengah hari raya pencurahan Roh Kudus, saya rindu sekali lagi, tugas saya adalah supaya GBI, Jemaat di Tiga Raksa ini jadi saksi. Lakukan sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Keluar dari sana kita akan dipelengkapi. Bagaimana cara kita dipelengkapi? Kita dibakar. Kita dipenuhi Roh Kudus dan kita bagaimana caranya kita dibakar Roh Kudus? Lapar, haus, bertobat dan terima dengan iman. Yang mau katakan amin. Yang rindu katakan amin. Yes, mari kita sama-sama berdoa yuk. Kita naikkan pujian bagaikan tanah kering. Boleh saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan rasa lapar terbuka kepada Tuhan. Tuhan yang tahu dan engkau sendiri yang tahu. Kalau engkau berkata Tuhan betapa pentingnya, manfaatnya banyak pada waktu aku dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau engkau berkata Tuhan begitu banyak manfaatnya. Dan kalau kau mau katakan aku rindu dibaptis Roh Kudus, ini waktu yang tepat. Engkau rindu, engkau buka hatimu di hadapan Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Yes Lord.
rindukan baik. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Mari nyatakan kerinduanmu, rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mari buka hatimu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, Syandarala barala 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 barala, Syandarala barala 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 Syandarala barala barala barala, oh Roh Kudus, pulihkan. Biar musik saja naikkan pujian ini. Kalau engkau berkata Tuhan, begitu banyak manfaatnya, begitu banyak keuntungannya. Dengan berbahasa roh, aku bisa lebih intim dalam hubungan pribadiku dengan Engkau. Dengan berbahasa roh, aku tahu diriku dibangun dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan bahasa-bahasa rahasia. Kalau engkau orangnya dan mau dipenuhi di bahasa Roh Kudus, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Jangan malu-malu, angkat tanganmu. Syandarala burala marala 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 marala. Engkau yang angkat tangan dengan penuh kerendahan hati. Mari boleh maju ke depan. Kami akan bantu untuk mendoakan Bapak dan Ibu. Jikalau engkau orangnya, engkau mengangkat tangan, boleh maju ke depan Bapak dan Ibu. Maju ke depan, cepat maju ke depan. Maju ke depan. Tuhan akan penuhi engkau. Syarala barala 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 barala. Yes, syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Yes, Lord. Yang maju ke depan, boleh lihat saya sebentar dan berdoa. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Ikuti, katakan Tuhan Yesus. Bilang Tuhan Yesus. Sekali lagi bilang Tuhan Yesus. Aku tahu Engkau sendiri yang akan membaptis dengan Roh Kudus-Mu. Aku rindu. Bilang aku rindu. Aku rindu. Aku mau. Aku mau dipenuhi. Aku mau dibaptis. Aku mau menyerahkan hidupku. Malam hari ini Tuhan. Malam hari ini. Penuhi aku. Baptis aku. Baptis aku. Aku haus. Dan aku mau bertindak. Mari bertindak. Mari bertindak. Syandarala marala marala. Mari bertindak. Penuh Roh Kudus. Oh Rapa Sandara penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Syandarala marala 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 marala. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Syandarala marala 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 bertindak.
Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, biar malam hari ini Tuhan kami percaya tidak ada yang terlewat satupun di antara kami. Kami menerima urapan yang baru Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan. Dan mulai detik ini Tuhan, kami mau terus berbahasa roh. Kami mau terus berbahasa roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Mari kita arahkan tangan kita mau berdoa untuk hambanya. Horapata kaya labaya sikina rapata kaya labaya labaya laba. Horapata kaya labaya 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 laba. Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau boleh malam hari ini Tuhan hamba-Mu melayani di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan mengirimkan hamba yang luar biasa ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus urapi hamba-Mu dalam pelayanannya Tuhan. Engkau yang berkati kaki dan tangannya Tuhan. Keluar masuk hamba-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pulang dari tempat ini Tuhan, Engkau yang terus menyertai hamba-Mu. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi keluarga besarnya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus terus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Yang bersuka cita, yang telah menerima urapan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu boleh kembali duduk sebentar, kita akan mendengarkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman Minggu 19 Mei 2023. Doa untuk adanya revival atau duat diadakan pada hari Rabu 22 Mei 2024 pukul 10 malam hingga 5 pagi. Mengundang anak-anak muda untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan agar terjadi revival. Haleluya! Healing Center diadakan pada hari Rabu 22 Mei 2024 pukul 7:30 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Mengundang Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa karena sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Kami rindu berdoa bagi saudara. Telah dibuka pendaftaran Everyone Asia pada tanggal 3-5 Juli 2024 di SICC. Pendaftaran dapat melalui website everyone2024.com. Daftarkan diri Anda segera. Ini saatnya memberi. Haleluya! Mari menabur bagi rumah Tuhan.
Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Minggu ini kita juga diberikan kesempatan untuk menabur bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan melalui persembahan diakonia. Mari menabur dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Salut yang terkasih Tuhan. Siapa yang firman Tuhan lambaikan tangan. Katakan haleluya. Ya, terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Lukman atas nama Gembala, Pengerja dan Jemaat GP Tiga Raksa. Ucapkan terima kasih, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sampai pengumuman ada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Berdiri. Ada yang baru pertama kali hadir? Iya. Terima kasih untuk kedatangannya. Kalau belum ada tempat ibadah yang menetap, bisa minggu depan bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Saya akan bacakan pengumuman sepekan. Untuk yang pertama yaitu ibadah BWR GP Tiga Raksa akan diadakan hari Selasa 21 Mei 2023 jam 19.30 lewat Zoom yang akan dilayani oleh Pendeta Alfius Sutaya. Kami mengundang untuk para wanitanya Tuhan bisa join di ibadah ini. Untuk yang kedua yaitu doa terobosan akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Mei 2024 jam 19.30 di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu bisa hadir dalam acara doa terobosan ini. Untuk yang selanjutnya yaitu ibadah Yud GP Tiga Raksa akan dilaksanakan hari Sabtu 25 Mei 2024 jam 19 di tempat ini. Kami mengundang untuk setiap anak-anak muda untuk hadir. Anak-anak muda katakan amin. Haleluya. Yang selanjutnya yaitu ibadah minggu depan, kita untuk ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Pendeta Yonatan Arif, dan untuk ibadah ketiga akan dilayani Pendeta Verinius. Hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan, diakonia dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang membawa perpuluhan bisa dibawa maju ke depan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini. Kembali kami ucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan kami boleh dikuatkan kembali Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa taat kepadamu. Untuk intim dengan Engkau Tuhan, karena itu yang akan membawa kami Tuhan semakin hari akan semakin seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan, yang bawa persembahan umum, persembahan persepuluhan Tuhan, Kau akan memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah Bapa, dan kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita angkat tangan, kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daya
kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara sekalian dan arahkan hati kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai serta sukacita dan berkat yang melimpah-limpah dari lapang kita di surga dalam kasih yang sempurna yang telah menebus dan menyelamatkan kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya kita bersama-sama dengan Tuhan kita. Semua kita umat-umat pemenang yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Raya Pentakosta, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah.